Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Jihan Faiha Oktari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengembangkan keterampilan membaca dan kebiasaan sejak kecil yang menghambat kecepatan dalam membaca. Dalam mengembangkan keterampilan membaca, membutuhkan berbagai faktor yang dapat menunjang proses menuju keberhasilan, terutama dalam mengembangkan keterampilan membaca. Faktor yang dapat mendukung dalam mengembangkan keterampilan membaca yaitu yang pertama, faktor fisiologis, yang kedua, faktor psikologis, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Berikut penjelasannya. Faktor fisiologis mengenai bagaimana kondisi kita saat dalam membaca. Jika kita dalam keadaan yang sehat, maka kita akan mudah dalam membaca, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, faktor psikologis, bagaimana keadaan jiwa dan perasaan seseorang saat membaca. Jika kita saat membaca dalam keadaan sedih, maka itu dapat mengganggu kita dalam memahami isi bacaan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam membaca. Jika kita membaca di keadaan lingkungan yang nyaman dan tenang, maka proses kita dalam membaca akan berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya adalah tingkatan dalam membaca. Yang pertama, membaca literal. Membaca literal adalah suatu kegiatan membaca yang memahami teks secara tersurat. Ciri-cirinya, yang pertama, tingkatan membacanya yang paling rendah. Yang kedua, tidak berpikir kritis ketika membaca. Yang ketiga, menerima bacaan begitu saja, hanya mengingat teks bukan untuk dipahami. Dan bagian yang nampak saja, contohnya membaca dongeng. Kedua yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan membaca dalam mengolah bacaan untuk memahami teks secara tersurat dan tersirat. Ciri-cirinya yaitu lebih tinggi tingkatannya, bersikap terbuka terhadap bacaan, menangkap isi bacaan dengan cepat, melibatkan dirinya saat membaca, mencari kebenaran dan berhati-hati terhadap gagasan penulis. Contohnya, alur cerita dalam sebuah karya. Tiga adalah membaca kreatif. Membaca kreatif adalah kemampuan membaca yang memahami isi teks dengan cara tersurat dan tersirat di balik bacaan tersebut. Ciri-cirinya merupakan tingkatan yang paling tinggi, dapat memetik manfaat dari bahan bacaan, memunculkan motivasi yang kuat dan mampu bertukar pikiran. Contoh, membaca analog puisi dan menciptakan antologi puisi. Materi selanjutnya adalah kebiasaan sejak kecil yang menghambat kecepatan membaca. Kebiasaan yang salah dalam membaca akan menghambat kita dalam membaca. Hal ini harus kita perhatikan saat dalam membaca. Yang belum mengenal bagaimana cara membaca cepat dengan pemahaman isi bacaan yang kita baca. Berikut adalah kebiasaan kita sejak kecil yang menghambat kita dalam membaca. Membaca dengan menggunakan gerakan kepala. Saat kita masih kecil, jangkauan penglihatan kita tidak memungkinkan untuk menguasai penampang bacaan dari kiri hingga kanan. Karena itulah kita menggerakkan kepala dari kiri hingga kanan untuk membaca baris-baris bacaan lengkap. Namun saat kita sudah dewasa ini, jangkauan penglihatan kita mampu menguasai penampang tersebut secara optimal, sehingga mata kita saja yang bergerak. Yang kedua yaitu menunjuk dengan jari. Kebiasaan ini timbul karena saat masih belajar membaca, kita selalu menunjuk kata demi kata dengan jari, agar tak ada kata yang tertinggal dan terlewati. Kebiasaan ini sering dipertahankan hingga dewasa, padahal sangat menghambat kecepatan dalam membaca, karena gerakan tangan lebih lambat daripada gerakan mata. Yang ketiga yaitu vokalisasi dalam membaca, yakni mengucapkan kata demi kata secara lengkap, bisa dengan bersuara lantang ataupun dengan suara yang sama atau tidak jelas. Yang keempat, gerakan bibir. Menggerakkan bibir pada saat membaca walaupun tanpa suara. Ini juga menghambat kecepatan kita dalam membaca yang dibandingkan dengan diam atau tanpa suara. Yang kelima yaitu regresi. Dalam membaca, mata bergerak dari kiri ke kanan untuk menangkap kata-kata yang terletak berikutnya. Namun sering mata bergerak kembali ke belakang untuk membaca ulang suatu kata atau beberapa kata sebelumnya. Baiklah, sekian dari video saya kali ini mengenai mengembangkan keterampilan membaca dan kebiasaan sejak kecil yang menghambat kita dalam membaca. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.